Abad ke-1. Abad ke-1 yaitu tahun terparahnya yaitu tahun 79 Masehi. Tahun 79 Masehi ini menjadi tahun terparah karena Gunung Vesuvius meletus dan menghancurkan kota Pompei dan Herculaneum. Jadi awan panasnya itu membakar manusia hidup-hidup dan mengawetkan jasad mereka dalam posisi terakhir mereka hidup. Dampaknya yaitu ribuan orang tewas dalam hitungan jam, kehidupan dua kota besar langsung musnah dan menjadi salah satu bencana alam yang paling ikonik dalam sejarah. Abad kedua. Abad kedua yaitu tahun terparahnya, yaitu tahun 165 Masehi. Yang membuat tahun ini terparah yaitu karena adanya pandemi yang diduga cacar, tapi dibawa oleh tentara Romawi dari Asia Barat. Dan penyebarannya pandemi ini tak terkendali sama sekali. Dampaknya yaitu sekitar 5 juta jiwa meninggal dunia, melemahkan ekonomi dan militer kekaisaran, dan juga Kaisar Lucius Verus jadi korbannya. Lalu menjadi awal kejatuhan Romawi jangka panjang. Abad ketiga. Abad ketiga, tahun terparahnya yaitu 250 Masehi. Yang terjadi pada tahun ini yaitu penyakit mematikan menyebar dengan cepat dan banyak korban menderita pendarahan internal dan diare berdarah. Catatan uskup Cyprianus ini menggambarkan kengerian wabah ini. Dampaknya yaitu menghancurkan stabilitas masyarakat, penyebab gelombang konversi besar-besaran ke agama Kristen, dan makin mempercepat runtuhnya tatanan lama Romawi. Abad keempat. Abad keempat ini tahun terparahnya yaitu 363 Masehi. Yang terjadi pada tahun ini yaitu Kaisar Julian mati dalam perang Romawi Persia. Ia adalah kaisar terakhir yang menolak Kristen dan mendukung agama kuno Romawi. Dampaknya yaitu Romawi kehilangan pemimpin visioner, kekalahan besar buat Romawi di timur, dan Kristen semakin mendominasi kekuasaan politik di Romawi. Abad kelima. Abad kelima, tahun terparahnya yaitu 476 Masehi. Yang terjadi pada saat itu, Romulus Augustulus, kaisar yang terakhir, digulingkan oleh Odoacer dan kekuasaan Romawi di barat akhirnya tamat. Dampaknya yaitu peradaban barat masuk zaman kegelapan dan terjadi kemunduran sains, seni, dan pemerintahan terpusat. Lalu Eropa terpecah menjadi kerajaan kecil yang selalu berperang. Abad ke-6. Abad ke-6 tahun terparahnya yaitu tahun 536 Masehi. Yang terjadi yaitu ada letusan gunung besar yang kemungkinan ada di Islandia yang membuat matahari tertutup debu selama lebih dari setahun. Dampaknya yaitu suhu global turun ekstrim, gagal panen massal, dan kelaparan di seluruh dunia, lalu wabah penyakit yang menyusul dan disebut sejarawan sebagai the worst year to be alive, yaitu tahun terparah untuk hidup. Kalian pengen baca bentar tapi ngerti banyak? Kayaknya kalian cocok e-book singkat cerita yang dibuat singkat, padat, dan penuh gambar biar kalian gak ngantuk. Beli sekarang di link kita biar kalian gak ketinggalan. Abad ke-7. Abad ke-7 yaitu tahun terparahnya yaitu tahun 627 Masehi. Yang terjadi yaitu pasukan muslim Arab mengalahkan kekaisaran Sasania Persia dalam perang besar. Dampaknya yaitu Persia kehilangan banyak wilayah dan akhirnya runtuh. Lalu penyebaran Islam meluas ke seluruh Timur Tengah dan juga mengubah peta kekuasaan, budaya, dan agama untuk selamanya. Abad ke-8. Abad ke-8, tahun terparahnya yaitu tahun 793 Masehi. Yang terjadi yaitu Viking Norwegia menyerang biara suci Lindisfarne, dan ini dianggap awal dari zaman Viking. Dampaknya yaitu simbol hancurnya perdamaian Eropa Kristen, awal dari ratusan penjarahan dan invasi Viking ke Eropa. Banyak pendeta yang dibantai, manuskrip suci dibakar, dan Eropa Utara dilanda kekuatan besar. Abad ke-9. Abad ke-9, tahun terparahnya yaitu tahun 846 Masehi. Yang terjadi pada saat itu, pasukan Arab Saracen menyerang dan menjarah Basilika Suci di luar tembok kota Roma, termasuk Basilika Santo Petrus dan Santo Paulus. Dampaknya yaitu menjadi simbol bahwa bahkan Roma pun tidak aman. Paus mulai membangun benteng pertahanan dan juga menambah ketegangan antara Kristen dan juga Muslim. Abad ke-11. Abad ke-11 yaitu tahun terparahnya jatuh pada tahun 1033 Masehi. Yang terjadi yaitu orang Eropa mengira kiamat akan datang saat kalender mencapai 1000 tahun setelah penyalipan. Ditambah lagi kelaparan hebat. Dampaknya yaitu adanya panik massal seperti harta dijual dengan murah, lalu orang bertobat besar-besaran, lalu kelaparan memicu migrasi dan kekacauan sosial, lalu menjadi momen keagamaan besar dan permulaan reformasi gereja. Abad ke-13. Abad ke-13, tahun terparahnya yaitu tahun 1204 Masehi. Yang terjadi pada saat itu, tentara salib Kristen malah menyerbu sesama Kristen di Bizantium dan Konstantinopel dijarah habis-habisan. Jadi dampaknya adanya salah satu pengkhianatan terbesar antar umat Kristen dan Bizantium melemah parah dan jalan menuju kehancuran terbuka. Lalu kekayaan, seni, dan relik suci dicuri dan dihancurkan. Abad ke-13 bagian 2. Abad ke-13 bagian 2 ini, tahun terparahnya yang kedua yaitu tahun 1258 Masehi. Yang terjadi yaitu Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menyerbu Baghdad dan pusat dunia Islam dan ilmu pengetahuan saat itu. Dampaknya 800.000 hingga 1 juta orang tewas di situ. Perpustakaan terbesar dunia, Bait Al-Hikmah, dihancurkan. Sungai Tigris menghitam karena tinta buku dan darah, dan kejatuhan simbolis zaman keemasan Islam. Dukung terus channel ini supaya bisa makin berkembang. Jangan lupa donasi lewat
super thanks yang ada di YouTube atau donasi via Saweria yang linknya ada di deskripsi. Setiap donasi kalian sangat berarti untuk konten kami. Abad ke-14. Abad ke-14, tahun terparahnya dari 1347 hingga 1351 Masehi. Yang terjadi yaitu adanya wabah pes menular lewat kutu tikus dan kabel dagang. Dan juga munculnya Black Death menjadi penyakit yang paling mematikan sepanjang sejarah. Dampaknya yaitu 75 hingga 200 juta orang tewas di seluruh dunia, Eropa kehilangan sepertiga populasinya, ekonomi hancur, dan sistem feodalismenya mulai runtuh, dan gereja kehilangan kepercayaan rakyat karena gagal menyelamatkan umat. Abad ke-15. Abad ke-15, tahun terparahnya jatuh pada tahun 1492 Masehi. Yang terjadi yaitu kerajaan Kristen Spanyol merebut Granada yang mengakhiri 700 tahun peradaban Islam di Spanyol. Dan pada tahun yang sama, Columbus menemukan Amerika yang menjadi awal kolonialisme brutal. Dampaknya yaitu Muslim dan Yahudi diusir atau dibunuh di Spanyol, penduduk asli Karibia dibantai, dan menjadi awal genosida dan perbudakan di benua Amerika. Abad ke-16. Abad ke-16, tahun terparahnya jatuh pada tahun 1521 Masehi. Yang terjadi yaitu pasukan Hernan Cortes menaklukkan Tenochtitlan, ibu kota Aztec. Dampaknya yaitu ratusan ribu orang tewas dalam perang, kelaparan, dan penyakit. Lalu peradaban Aztec hancur total dan kolonialisme Spanyol dimulai di Amerika Latin. Abad ke-17. Abad ke-17, tahun terparahnya jatuh pada tahun 1618 hingga 1648 Masehi. Yang terjadi yaitu adanya perang antar agama Katolik versus Protestan yang berubah menjadi konflik politik yang besar. Dampaknya yaitu menjadi salah satu perang paling mematikan di Eropa sebelum abad 20. Populasi Jerman turun hingga 40%, kelaparan, wabah, dan kehancuran ekonomi yang sangat-sangat parah. Abad ke-19. Abad ke-19, tahun terparahnya jatuh pada tahun 1816 Masehi. Yang terjadi yaitu adanya letusan super dahsyat Gunung Tambora di NTB pada tahun 1815 yang menyebabkan perubahan iklim global. Dampaknya yaitu salju di musim panas yang akhirnya gagal panen massal. Lalu kelaparan di Eropa dan migrasi besar-besaran di Amerika Serikat, dan dianggap tahun tergelap pada abad 19 karena cuaca ekstrim dan penderitaan rakyat. Abad ke-20. Abad ke-20, tahun terparahnya jatuh pada tahun 1914 hingga 918 Masehi. Yang terjadi yaitu adanya konflik global pertama di dunia modern, yaitu Perang Dunia Pertama. Jadi adanya perang parit, senjata kimia, dan pembantaian massal. Dampaknya yaitu 20 juta orang tewas, termasuk warga sipil, 4 kekaisaran besar runtuh dari Jerman, Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia, lalu menjadi awal trauma global dan disusul wabah flu Spanyol pada tahun 1918. Abad ke-20 bagian 2. Abad ke-20 bagian 2 yaitu tahun terparahnya jatuh pada tahun 1943 Masehi. Lagi-lagi yaitu adanya Perang Dunia Kedua dan genosida Nazi. Yang terjadi yaitu adanya Holocaust dalam puncaknya, yaitu camp kematian aktif di mana-mana, jutaan Yahudi, Romani, dan minoritas dibantai, perang meletus besar di Eropa Timur dan Pasifik. Dampaknya yaitu pembantaian sistematis oleh Nazi, jutaan warga sipil jadi korban pengeboman dan kelaparan, dan dunia benar-benar dalam titik nadir kemanusiaan. Abad ke-21. Abad ke-21, tahun terparahnya jatuh pada tahun 2020. Yang terjadi yaitu adanya virus corona yang menyebar cepat dari Wuhan, dari Cina ke seluruh dunia. Dampaknya yaitu jutaan orang meninggal, sistem kesehatan kolaps, lockdown global dan ekonomi pun hancur, krisis mental, pendidikan, dan hubungan sosial memburuk. Akhirnya menjadi titik balik dunia menuju era yang baru, yaitu digitalisasi ekstrim, AI, dan remote work.